Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam bulan atau waktu-waktu kita yang penuh berkah ini, yaitu di dalam bulan Ramadan. Insyaallah kita semua mendapatkan keutamaan sir rahasia yang ada di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan malam yang paling utama di dalam bulan Ramadan, yaitu adalah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi dari hebat dan mulianya bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menawarkan kita, pengen apa umat Nabi Muhammad ini? Pengen surga? Ramadan. Pengen selamat dunia akhirat? Ramadan. Kalau kita ingin tahu ya ikhwan, setahun kita ini termasuk orang yang baik, lihat Ramadan kita. Kalau kita ingin tahu diri kita ini baik atau tidak, lihat hati kita. Kalau kita ingin tahu dalam seminggu itu kita baik apa tidak, lihat malam Jumat dan hari Jumatnya. Kalau kita ingin tahu di lingkungan kita itu termasuk orang yang baik atau tidak, lihat ketika waktu sholat berjamaah ke masjid apa tidak, apakah mereka mau berjamaah apa tidak. Kalau tidak, hati-hati dengan lingkungan seperti itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan. Rasulullah juga memuliakan bulan Ramadan, sehingga siapapun yang bisa memuliakan bulan Ramadan, Allah muliakan. Siapapun yang menjalani bulan Ramadan dengan baik, maka Allah akan menjadikan semua makhluknya itu cinta, rindu kepada hamba tersebut. Dikatakan dalam sebuah hadis, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga. Nah, ini makhluk mulia ini, ciptaan Allah yang luar biasa nikmat, luar biasa indah, dibuat cinta, dibuat rindu kepada 4 golongan. Siapa saja? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang mau dan selalu membaca Al-Quran, kitabullah, yaitu kitab Allah yang di dalamnya tidak ada keraguan, di dalamnya pahala murni, di dalamnya penuh dengan kebaikan, di dalamnya syifa'un linnas, obat bagi semua manusia, yang di dalamnya adalah rahmatul lil mu'minin, rahmat kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun mereka yang dekat dengan Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, maka kalau kita ingin dicintai, dirindukan oleh surga, ini bukan hal yang remeh. Surga malah rindu kepada kita. Baca Al-Quran. Mungkin yang belum lancar, lancarkan di dalam bulan Ramadan. Belum bisa Ustaz baca, belajar di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita lihat di masyarakat, bagaimana antusias mereka di masjid, di musola, di TPA. Kalau bulan Ramadan, mereka semua mau belajar. Kenapa kita tidak? Mereka yang biasanya tidak tadarus, tadarus. Mereka yang mungkin setiap bulan tidak menghatamkan Al-Quran, di bulan Ramadan menghatamkan. Ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan berkali-kali. Kalau mereka di zaman dulu, ada yang mereka dalam sehari hatam sekali, ada yang bahkan 4 kali. Luar biasa keberkahan waktunya. Demi apa? Ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ketika di dalam bulan Ramadan, lebih lagi, orang ini kalau suka membaca Al-Quran, surga rindu kepadanya. Adapun yang kedua, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah adalah hafidhul lisan. Wa hafidhil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita tahu mulut kita ini lebih tajam daripada pisau, daripada pedang. Kalau kita tidak menjaga, bisa mencelakai orang lain, bisa membuat sakit hati orang lain.
Lisan kita yang kecil ini bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah, bahkan juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan ahli ibadah, abidah dia. Tahajud, puasa sunnah. Ketika sahabat menceritakan ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kita, di antara sahabat ini ada perempuan yang suka, ya, di Mekah itu ada yang suka mereka itu sholat malam. Bagus kata Rasulullah. Siangnya puasa sunnah, bagus. Amal ibadah yang lain dikerjakan, bagus. Tapi sayang ya Rasulullah, sekitar rumahnya, tetangga-tetangganya tidak ada yang selamat daripada caciannya. Kaget Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia finnar. Orang seperti itu masuk ke dalam neraka, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita betul-betul pengen memperbaiki diri kepada Allah, selain baca Al-Quran tadi, selain perbaiki ibadah kita dalam bulan Ramadan, jaga lisan kita. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang suka memberi makan orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan, orang lapar. Dan tidak terkecuali kalau kita mau bersedekah atau memberi buka orang yang sedang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini berlipat ganda luar biasa. Kalau kita mau, maka kita harus bisa memberikan makan kepada orang lain. Insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan maka dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang 4 ini saja cukup untuk menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi, sehingga kita betul-betul mendapatkan keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sekian dari Al-Fakir Al-Afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.